warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimahullah. Jatuh ya. Khusus kepada musola Lurus Terhadap Bapak Sekalian, juga Bapak Ketua RT Kembaran, Bapak M. Haryono, seluruh para orang tua hadirin jamaah rahimahullah yang mohon maaf jika saya sudah bersatu, namun tidak mengurangi kesucian bahwa saya kaya sudah untuk mengawali majelis kita pada malam hari ini, kita awali dengan membacakan surat Al-Fatihah semoga majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratil nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan shalawat dustur dilangsungkan dengan burdahnya kepada akhina fillah Nizarul Yusuf. Saya berserah. الصحابة وقرابة رسول
سيدون أمن تذكر جيراني بذي سلمي مردتنا مجرى من وكلة بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أمامة الريحانيات الفائكاتمة وأراد البرق في الظلماء النظام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومانع إليك إن كنت فاهمك ومن قال بك إن كنت استقيك يا همي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya adalah kajian kitab fikih Safinatun Najah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Haji Muhammad Fadil. Kepada beliau Ustaz. وينفعنا ويعيب علينا من بركاته وأرضاه Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa tahlim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadda ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi umrihi amin. Rasul agama Islam khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ila salih alaihi. Sama-sama kita hormati guru kita Ustaz
PDI maupun beliau selalu berkahi Allah Subhanahu wa Amin. orang tua di antaranya ketua DKM Sallallahu Ta'ala berlanjut Maniati Ustaznya ketua RT Kota 1 Bapak Menharino dan para tokoh yang lain. Mohon maaf tidak disebutkan namanya satu-satu, namun insyaallah tidak mengulangi rasa takzim saya kepada beliau semua. Hadirin para bapak jamaah majelis taklim Sallallahu Ta'ala, insyaallah kumpulnya kita di tempat ini akan selalu mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Amin. Dan mendapatkan cintanya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Safiinatul Najah yang kemarin sudah sampai kepada masih muqaddimah. Sudah umum di dalam kitab-kitab fikih baik yang besar ataupun yang kecil, maka biasanya diawali dengan kajian tauhid. Kalau hanya berbicara tentang rukun Islam dan rukun Islam, maka itu biasanya masuk bagian daripada kajian tauhid. Maka sebelum kita masuk kepada bab fikih, kita akan membicarakan sedikit tentang bab tauhid di dalam kitab ini, tentang rukun Islam dan rukun iman. Tapi kemarin ada yang kelewat. Kalau adalah saya ingat saya kemarin sampai wasaf bihi ajma'in, ya. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada daya meninggalkan maksiat, dan tiada kuasa berbuat taat melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ini adalah merupakan salah satu azkar daripada zikir-zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah. Rasul bersabda, "Akhiru min qawli la ilaha illallah, min qawli la haula wala quwwata illa billah." Jadi ada redaksi kalimat kita untuk memperbanyak kalimat la ilaha illallah, ada memperbanyak kalimat la haula wala quwwata illa billah, ada suruh memperbanyak sholawat dan sebagainya. Semuanya nggak dibeda-bedain. Ada juga nanti misalnya ada keterangan-keterangan hadis, misalnya afdhalul ibadah tentang puasa, afdhalul ibadah tentang zikir, afdhalul ibadah. Artinya apa? Supaya menegaskan kepada kita semuanya ibadah itu bagus. Jadi nggak ada tebang pilih yang mana yang mana. Tinggal bagaimana kita nikmatnya, enjoynya mana yang mana. Semuanya bagus. Termasuk di sini aurat atau zikiran kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini perintah dari Rasulullah. Kita disuruh berbanyak baca qaul atau ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Fa innaha kanzul jannah. Karena kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim adalah gudangnya surga, artinya gudangnya kebaikan. Ini orang kalau sudah mendalami betul tentang kalimat la haula wala quwwata illa billah, ini orang wali. Jadi dia nggak lagi pernah berpikir bahwa dia bisa ibadah itu karena kekuatan dirinya. Dia nggak pernah berpikir atau meyakini bahwa dia pernah bisa meninggalkan maksiat karena kemampuan dirinya. Orang yang sudah meyakini bahwa semuanya itu atas kehendak Allah, atas kehendak Allah yang baik, yang buruk dari diri dia, maka dia adalah wali. Nah, kita ini kadang-kadang ngomongnya pikiran yang baik doang,
Hadzal min Allah. Ini dari Allah. Beliau yang buruk tidak salah-salahin Tuhan. Ya umumnya manusia begitu. Idza masal khairu namun awida masyaallah saru dia jual. Kalau dapat kebaikan dia senang. Kalau kita dapat keburukan dia keluh kesah. Kadang-kadang bahkan sampai menyalahkan Tuhan. Tapi mudah-mudahan kita enggak. Makanya saya katakan orang yang benar-benar mendalami betul kalimat la haula wala quwwata illa billah wali. Udah bisa, udah ada daya lagi dia. Termasuk makanya di awal juga saya katakan bisa kumpul kita di sini. Selain karena memang kita orang-orang yang dipilih Allah untuk hadir majelis ilmu, dan ini memang kehendak Allah. Ini adalah iroda Allah. Kita tidak boleh sombong. Kalau ada kita lihat saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita masih malas hadir ke majelis ilmu atau malas untuk ibadah, itu juga dinasihati. Dinasihati nggak bisa juga, ya kita doain. Jangan disuruh lu harus bayar lu nakal lu, dia. Padahal dia juga belum tentu bisa ibadah terus sampai akhir hayatnya. Karena orang itu disebut husnul khotimah ketika dia wafat, ya dalam keadaan iman. Apalagi ketika wafat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, disebut husnul khotimah. Ibadah dari mulai kecil, dari akil balik sampai tua, pas akhir hayat mati suul khotimah. Nah, tidak boleh kita kayak gitu. Atau sebaliknya ada orang maksiat sepanjang hidupnya di akhir hayat taubat terus nol. Jadi kalau ada orang-orang yang kayak gitu, ya kita doain aja, jangan disuruh. Karena Al-Imam Al-Ghazali itu pernah datang ke sebuah kalau bahasa kita sekarang itu diskotik gitu. Jadi diskotik isinya tahu diri ya. Ada orang mabuk, ada orang berzina, ada orang judi gitu ya. Orang murid-muridnya ini segala macam yang dukung Imam Ghazali. Kalau bahasa kita bakar gitu. Tapi kata beliau, bahkan beliau mendoakan, ya Allah berikan bahagia kepada mereka nanti di akhirat sebagaimana mereka bahagia pada saat di dunia sekarang. Jadi tetap husnul. Jadi yang mentang-mentang ahli ibadah, yang lain bilang neraka, neraka punya dia, surga punya bapaknya. Jadi disuruh berbanyak. Bahkan ada keterangan yang lain, orang yang sering baca kalimat la haula wala quwwata illa billah itu dibukakan kasyful durri, apa namanya? Salah satu daripada beban hidup gitu. Nah, salah satunya paling rendahnya itu adalah al-faqr. Yang paling rendahnya itu adalah kefakiran. Orang yang yakin dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah sampai selesai enggak bakalan susah gitu. Jadi ngomongnya bukan susah ya. Jadi orang kan kadang-kadang beda orang susah mau melarang. Kalau orang melarang itu urusannya atur kelam, udah lagi urusan yang lain itu melarang ya begitu. Kalau susah ya kita semua pernah ngerasain susah. Ya kalau kaya relatif. Kalau kata siapa? Kata saya sangat kaya dia, punya mobil, punya rumah, akan kaya. Tapi kalau dikatakan seorang beda lagi. Gitu tidak. Arkanul Islam bermula segala rukun Islam. Ini saya baca bawah kalau mau begini ya bawah. Arkanul Islami khamsatun. Bermula segala rukun Islam itu 5. Apa? Khamsatun berapa? Khamsatun. Rukun agama itu ada 3. Ada Islam, iman, ihsan. Itu dalam kajian kitab hadis arba'in kita udah kaji itu. Yang
disebut dengan hadis Jibril, yang malaikat Jibril itu datang menemui Rasulullah bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, berbicara tentang ihsan. Ada lagi yang menyebutkan, menambahkan bahwa termasuk daripada rukun agama itu asyratus saah, tanda-tanda kiamat. Tapi sebagian ulama sepakat bahwa rukun agama itu ya 3: iman, Islam, ihsan. Adapun yang keempat itu masuk kepada bab al-ghaibiyah, bab yang membicarakan tentang hal-hal yang gaib. Nanti kita belajar tentang iman, percaya sama yang gaib. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ini paling tinggi tingkatannya itu ihsan. Setiap orang yang Islam belum tentu iman, tapi setiap orang yang iman sudah pasti Islam. Setiap orang yang iman belum tentu ihsan, tapi setiap orang yang ihsan sudah pasti iman, sudah pasti ihsan. Apa saja itu rukun Islam? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa tidak Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Ta'ala, dan menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah Allah Ta'ala. Jadi bicara tentang syahadat ini, ulama itu terbagi menjadi 2. Ada ulama yang menyatakan bahwa syahadat itu adalah syaratul iman, syarat iman. Ada yang mengatakan bahwa syahadat itu adalah satrul iman, bagian daripada iman. Buat orang-orang yang kafir asli, maka jadi syarat dia. Nah, tinggal kita ini udah syahadat belum? Saya itu udah syahadat. Dulu kapan kayak ada syahadatnya? Setiap sholat itu syahadat sholat, syahadat Islam. Ini syahadat nikah itu. Kita kan sedang Turunan. banyak kan udah syahadat kan. Apa? Syahadat itu kan harus, salah satunya itu harus diucapin. Dia tanya sekali lagi, Bapak perlu pernah syahadat? Lalu dari lahir dari bawaan. Ya, ada benar juga di jawaban ini dari bawaan. Jadi saya katakan bahwa syarat orang beriman buat kafir asli harus syahadat. Tapi kalau orang yang Islam gak wajib dia syahadat. Kenapa? Pertama, setiap bayi yang lahir dari ibu yang muslimah, maka bayi itu Islam. Setiap bayi yang lahir daripada ayah yang muslim, maka bayi itu Islam. Atau setiap bayi yang lahir dari ibu yang muslim dan bapak yang ibu yang muslimah dan bapak yang muslim, maka Islam. Kita ini semua Islam. Dulu di zaman ajali kita udah pernah bersaksi ketika ditanya alastu bi rabbikum, ada qalu bala syahid. Mana Tuhan? Apakah aku benar Tuhan kamu? Gitu bahasanya. Terus kita tuh bersaksi. Alam ruh kita nih dulu lebih diciptain. Bahkan kalau kita nanti punya anak, punya cucu, itu ruhnya udah ada semuanya di alam ruh. Tinggal nanti masukin aja tuh ruhnya ke ruh siapa. Dan nggak bakalan kita ruhnya PRT pindah ke ruhnya suara nggak mungkin. Emang udah semuanya sesuai dengan porsinya. Jadi udah bersyahadat kita. Kalau ibarat ada kayak garis sinuota, misal dari atas turun ke bawah sampai dia akhir, dia sudah syahadat.
maka tidak perlu dia baca syahadat lagi karena sudah dalam keadaan Islam, sudah meyakini adanya Allah. Tapi kalau dia belok kanan baru nih atau belok kiri murtad dia, maka syarat juga orang yang murtad harus baca syahadat. Harus ada saksinya. Kalau yang udah murtad. Harus nanti bicara orang bersaksi itu dia mau masuk Islam ada syarat-syaratnya, ada 5 syarat itu. Ada syahid, ada masyhur lah, masyhur alaih, masyhur bi, apa namanya itu kan? Karena orang saya. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tetapi yang kedua satrul iman adalah bagian daripada iman. Ada sebuah makalah Imam Ghazali tentang taradud masalah iman. Bolak-baliknya itu dalam masalah iman. Sampai beliau mengatakan apakah Allah akan menghadap seseorang yang ada di hatinya itu iman. Nah, ini satu permasalahan. Karena begini, orang yang bersyahadat itu adalah merupakan salah satu syarat daripada li'izra'il ahkam di dunia, untuk melaksanakan atau mendapatkan bagian hukum-hukum di dunia. Jadi kalau misalnya orang itu udah syahadat, maka dia dapat hak-haknya tuh. Mati dia, maka sholatin, kuburin dengan cara atau orang kafir dia nikah sama orang Islam, baca syahadat, habis itu dinikahin, dapat tuh dia tuh. Tapi ada juga orang yang di dalam hatinya dia itu mungkin ada iman, dia belum bersaksi, belum bersyahadat, maka bisa jadi dia diterima juga oleh Allah, nggak diadab oleh Allah. Kan orang yang nggak bersyahadat, maka dia kafir. Kafir itu kan neraka jahanam selamanya. Tapi kalau ada orang iman sedikit saja, maka bisa jadi dia nggak diadab selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hak prerogatifnya Allah. Nah, ini peluang buat kita untuk selalu berhusnuzon bahwa mudah-mudahan nih orang-orang tetangga kita yang muslim dia bisa bersyahadat, atau mungkin dia ada imannya dalam hatinya gitu, cuma karena beberapa hal mungkin dia nggak mau syahadat ke Islam. Termasuk kita berhusnuzon sama orang-orang yang berbaik kepada Islam. Contoh siapa? Paman Nabi. Siapa? Abu Thalib. Paman Nabi ini berjuang untuk Islam, membela Nabi. Tapi mati wafat dalam keadaan belum mengucapkan syahadat. Maka berpeluang buat kita untuk berhusnuzon bahwa bisa jadi paman Nabi ini adalah nanti tidak diadab oleh Allah karena ada iman di dalam hatinya. Wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat. Ini saya lanjutkan aja bacanya, karena nanti pembicaraan tentang sholat, puasa, zakat nanti dibahas. Jadi kita tadi saya tambahin masalah penjelasan syahadat karena tidak ada penjelasan syahadat. Wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa shaum ramadhana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sholat 5 waktu, dan ketiga memberi zakat, dan keempat puasa bulan Ramadan, dan kelima pergi haji bagi orang yang puasa kepadanya berjalan. Nanti insya Allah bicara tentang sholat, bicara tentang zakat, bicara tentang puasa, bicara tentang haji dibahas setelahnya di dalam bab kajian. Ada yang bertanya, kenapa kok zakat dulu baru puasa? Karena memang kewajibannya zakatnya adanya duluan, baru puasa. Kalau misalnya tuh
boleh orang membayar zakat. Kapan dia boleh bayar zakat? Mulai masuk tanggal 1 Ramadan. Kalau besok kita puasa, malam ini kita taraweh, malam ini udah boleh kita bayar zakat. Besok baru puasa. Puasanya udah belum? Belum. Zakatnya boleh udah. Habis puasa, baru nanti di ujung biasanya orang baru bayar zakat. Itu waktu sun sampai mendekati sebelum pelaksanaan hari raya Idul Fitri, sholat Idul Fitri. Arkanul imani sittatu. Bermula segala rukun iman itu 6. Antuk minabillahi, pertama bahwa engkau percaya pada Allah Ta'ala. Jadi dalam kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ulama mengatakan cuma 2 syarat. Satu, menggunakan akal, logika. Kedua, baru syariat, hukum-hukum. Jadi orang yang gak punya akal, maka dia gak bakalan bisa mengenal Tuhan, gak bakalan bisa percaya sama Tuhan. Gampangnya gitu. Ini apa? Meja. Kalau orang yang punya akal, maka dia pasti menyatakan, meyakini bahwa di meja pasti ada yang bikin. Ya, walaupun dia nggak lihat tuh, walaupun dia nggak lihat bikinnya. Kalau orang dia punya akal, pasti mengatakan bahwa meja ini pasti ada yang buat. Nggak mungkin nih meja jadi sendirinya. Kalau orang mengatakan bahwa ini meja terjadi dengan sendirinya, maka itu orang nggak punya akal, alias gila. Maka orang yang ingin percaya kepada Allah, meyakini bahwa adanya Allah, pertama syaratnya itu dulu harus punya akal. Nggak bisa kita ujuk-ujuk datang ke orang-orang kafir, kita bilang Allah, dia kafir. Kita pakai syariat itu. Allah itu. Jadi orang yang meyakini bahwa Tuhan itu ada, ya Tuhan yang nanti baru namanya beda-beda. Pertama dia meyakini dulu bahwa sesuatu itu terjadi karena ada yang menciptakan. Maka disebutlah Al-Khaliq, yang menciptakan. Tinggal nanti namanya macam-macam itu. Ada yang Allah, terus ada yang Allah gitu ya. Terus apa lagi? Ya bukan Tuhan. Nah, pokoknya dia meyakini bahwa ada Tuhan, ada Allah. Nah, baru setelah dia meyakini akalnya itu, menggunakan akalnya, baru pakai syariat, pakai dalil tadi. Nah, Fir'aun kan ngaku siapa? Ngaku Tuhan. Fir'aun aja yang ngaku Tuhan nggak pernah mengakui bahwa dia bikin matahari, nggak pernah mengakui bahwa dia yang bikin bumi. Dia cuma ngaku sebagai Tuhan. Itu sombong banget Fir'aun. Seburuk-buruknya manusia itu ya Fir'aun. Fir'aun kan jangankan akhlaknya, sifatnya, namanya aja nggak ada yang pakai. Sampai sekarang itu udah hampir 40 lebih belum pernah nemuin orang namanya Fir'aun. Ya, ada orang namanya Fir'aun. Ada orang udah umum bahwa Fir'aun adalah manusia paling jelek, ngaku sebagai itu. Mau agamanya Islam atau non Islam nggak ada itu yang namanya Fir'aun. Jadi kalau ada orang namanya Fir'aun parah siapa orang tuanya parah. Firman ada firman. Jangan salah firman ada lagi maknanya. Mantap. Aman, ya aman mungkin ada. Kalau Fir'aun nggak ada kayak. Jadi orang yang bisa mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan harus syaratnya dulu menggunakan logika, akal. Kedua baru dengan syarat syariat, hukum, ya dalil dan sebagainya. Wa malaikat dan malaikat Allah itu nggak kehitung juga. Dan malaikat Allah itu
dan nur daripada jahat. Makanya malaikat itu tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh tidur, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'suna Allah. Malaikat itu nggak pernah bermaksiat Allah. Bahkan malaikat-malaikat itu kalau pernah saya sampaikan di majelisnya Nimatul Amin itu nggak kreatif. Jadi kalau disuruh sujud ya sujud aja. Dari hari penciptaan sampai kiamat sujud aja. Suruh ruku ya ruku. Kerjaan malaikat nggak pernah komplain. Kali gitu bilang lu sujud aja gantinya gue yang ruku sujud itu nggak ada malaikat. Nggak pernah komplain. Bahkan pernah malaikat itu disuruh bantu oleh Allah, bantu Rasulullah perang Badar. Malaikat bunuh orang-orang kafir. Ya nggak pernah kreatif gitu Pak. Bunuhnya apa ya, dipotong jari, apalagi nadinya sama lehernya, udah begitu semua rata. Kalau kita kan kreatif ya, kayak palanya dipukul, gitu kan. Kalau malaikat disuruhnya begitu ya begitu kata Allah. Jadi nggak pernah maksiat. Nggak pernah maksiat itu artinya tidak pernah melawan perintah Allah. Wa kutubihi dan kitab-kitabnya yang wajib diimani, yang wajib dipercayai ada Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Kesemuanya itu hanya satu yang dijamin keasliannya sampai hari kiamat, dijamin keberadaannya sampai kiamat. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang jaga. Tapi yang lainnya itu banyak yang berubah. Jadi Injil juga banyak yang berubah. Ada perjanjian baru, perjanjian lama, ada Zabur, ada Taurat. Semuanya itu daripada kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semua membicarakan akidahnya tetap percaya kepada Allah. Cuma perjalanan, jadi itu karena tidak ada tidak ada penjagaan dari Allah ya banyak berubah gitu. Cuma Al-Quran, bahkan jangankan satu ayat, satu huruf aja nggak ada yang hilang. Bahkan harokat aja nggak ada yang beda. Semua. Wa rusulihi dan rasul-rasulnya Allah. Ada kita dengar ada rasul, ada nabi. Apa bedanya rasul? Kalau rasul itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat, buat dirinya dan untuk umat. Beda dengan nabi. Nabi itu ya buat dirinya doang. Tidak diwajib disampaikan kepada. Jumlah rasul itu ada 313 rasul. Jumlah nabi ada 124.000 nabi. Konklusinya, kesimpulannya, setiap rasul pasti nabi. Setiap nabi belum tentu rasul. Makanya banyak cerita tentang nabi-nabi. Kita nggak kenal. Banyak jumlahnya ada 124.000 rasul, ada 313 rasul. Kemudian yang wajib kita imani, kita yakini adanya cuma berapa? 24. Dari mulai Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Muhammad. Dikerucut lagi jadi 5 yang kita sebut dengan ulul azmi. Bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah wal yaumil akhiri dan yang kelima percaya pada hari kiamat. Bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah dan keenam percaya pada takdir Allah Ta'ala, baiknya dan jahatnya daripada Allah Ta'ala. Jadi kita harus
meyakini bahwa yang baik itu dari Allah, yang buruk dari Allah. Tapi sebagai adab kita kepada Allah, yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari diri kita sendiri. Kenapa kayak gitu ya? Karena ada nafsu dalam diri kita, ada dosa dalam diri kita, sehingga besar kemungkinan kita berbuat dosa, berbuat seperti mereka. Lagi, wa ma'na la ilaha illallah, dan bermula makna la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin, tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya fil wujudi, pada keadaan illallahu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disembah itu banyak, tapi yang disembah dengan sebenar-benarnya cuma hanya Allah. Makanya ada ulama fikih dalam kitab Nailur Raja, salah dari kitab Sakinah ini juga ada disebut al-ilah al-ma'bud walau bi ghairi haqqin. Kalau ini kan Allah al-ma'bud bi haqqin, disembah dengan sebenar-benarnya. Ada ilah itu Tuhan al-ma'bud bi ghairi haqqin, sesuatu yang disembah walaupun dia enggak benar. Ada orang nyembah patung, ya. Ada orang nyembah pohon, ada nyembah gunung, nyembah candi, yang jeleknya nyembah harta, nyembah dunia. Walaupun semuanya itu disembah, tapi dia tidak benar. Makanya dinafikan dengan tidak ada Tuhan yang tadi disembah-sembah itu dengan sebenar-benarnya, kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya. Alamatul bulugh salah satu, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.